Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya, Nugroho Prasetya Adi. Saya membuat video ini karena ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber saya di kolom komentar yang ada di video yang saya upload kemarin, yang terakhir itu. Jadi saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari para subscriber saya sebagai tanda terima kasih saya kepada mereka yang telah menonton dan mensubscribe video saya dan channel saya terutama. Dan langsung saja, pertanyaan pertama itu muncul dari Mbak Indah Sari dan Mbak Cika Rahayu. Sama sebenarnya, pertanyaannya itu sama tentang bagaimana sih Kak perkuliahan di S2 itu, apakah enak? Nah, pertanyaan itu sebenarnya tergantung dari individunya masing-masing ya, kalau menurut saya pribadi. Karena apa? Ya karena tiap individu itu kan merasakan berbeda dalam hal menyikapi suatu perkuliahan. Misal saya menyikapi perkuliahan saya rasa enak. Karena apa? Karena saya di samping ilmu yang saya dapat kenalan baru, teman-teman baru, dapat pengalaman baru, dan dapat sumber baru. Maksudnya sumber baru itu sumber baru untuk ilmu kita, bukan hanya dari dosen, tapi dari buku-buku yang ada di kampus itu sendiri dan referensi-referensi yang akan saya gunakan sebagai tugas akhir saya maupun dalam tugas perkuliahan saya. Ya seperti itu kalau menurut saya pribadi. Apakah enak atau tidaknya, jadi ya kembali pada individu masing-masing lah. Ada juga pesan dari dosen saya yang selalu saya ingat itu, kalau dalam berkuliah itu selayaknya itu kita harus enjoy saja dalam menjalannya. Karena apa? Ya benar sih ungkapan dari dosen saya itu, bahwa enjoy itu adalah salah satu kunci utama kita bisa merasakan nyaman dalam suatu perkuliahan itu. Dan terbukti ketika saya menjalani masa perkuliahan di tingkat S2 ini atau magister, saya merasakan nyaman sekali karena saya yaitu tadi bertemu dengan teman-teman baru yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, dari NTB, NTT, banyaklah pokoknya teman-teman baru. Dari sana saya bisa sharing bagaimana sih pendidikan di sana, apakah sama dengan pendidikan yang ada di Pulau Jawa ini. Karena kan fokus saya di jenjang magister ini kan di tingkat pendidikan, di fokus di pendidikan. Jadi saya harus menggali ilmu-ilmu dari mereka yang berada di luar Jawa. Karena kan mubazir kalau misal tidak digali informasi yang ada di luar Jawa itu bagaimana tentang pendidikan di Indonesia ini. Jadi seperti itulah pokoknya. Kata kuncinya yaitu enjoy aja menjalani perkuliahan dimanapun Anda berada, baik di tingkat S1 maupun di S2 itu sama semuanya. Pertanyaan yang kedua, apakah selalu serius kalau berkuliah di jenjang S2? Kalau serius atau tidaknya itu ya sepertinya sama sih kalau menurut pribadi saya. S2 dan S1 itu sama sebenarnya. Serius, ada yang serius, ada yang juga main-mainnya. Tidak selalu selamanya itu kita harus serius, tidak selalu juga selamanya kita harus bersanda terus. Kita harus ya saling berbagilah antara serius dan ada yang bercanda. Jadi tidak porsinya itu tidak satu saja. Jadi misal kalau serius ya jangan serius terus, karena nanti akan cepat bosan kalau serius terus. Dan tidak ada teman juga nanti kalau saya terlalu serius. Kalau bercanda terus juga kurang etis juga, karena kuliah juga itu kan mencari ilmu. Kadang teman itu diajakin bercanda juga nggak mau, karena mau fokus pembelajaran. Jadi dimana kita mau menempatkan diri saja sih sebenarnya untuk perkuliahan S2 ini. Bisa dilihat sendiri ini video selama saya kuliah, ada videonya. Jadi ini adalah solusi untuk tetan. Nah pada Anda ingat bahwa yang tadi adalah L kuadrat, sedangkan yang lalu itu adalah LZ. Maka gabungan dari ini antara Y dengan L dan N untuk T tadi
Nah setelah ini mana baru Anda masukkan di sini. Jadi nanti semua pakai buku. Ya, jadi ini nanti semua pakai buku. Betul-betul ini nanti akan menuju solusinya. Gitu. Ya kalau di buku tidak ada ini pasti. Supaya ada polanya mirip dengan yang buku Anda lakukan. Juga pernah dong menyederhanakan itu, tapi tidak perlu dipakai. Saya tadi contoh video dari perkuliahan di S2 yang serius. Ada juga sih sebenarnya contoh dari perkuliahan kita yang saya jalani dengan teman-teman itu ada yang saat-saat bercandanya. Ya ini bisa lihat lagi seperti inilah videonya. Kalau saat kita bercanda hampir sama dengan S1, bahkan lebih parah daripada S1, ataupun bahkan lebih parah daripada anak SMA kita bercandanya. Karena apa itu? Ya karena untuk menghibur diri kita masing-masing sebenarnya. Kalau bercanda itu biar kita tidak terlalu tegang, karena kan memang ilmu yang kita serap di S2 ini kan lebih dalam lagi daripada S1. Jadi kita harus banyak-banyakin hiburan sehingga ya seperti inilah bercandanya kita kalau lagi perkuliahan. Bisa dilihat sendirilah. Yuk cek. Ini, nah ini hanya ini bahasa DP. Lalu jadi delta. Contoh untuk J sama hasil dari video yang saya buat, video yang saya rekam ketika perkuliahan, ketika kita bosan dengan perkuliahan itu. Ya seperti itulah bercandanya kita pas di kuliahan. Kalau menurut saya pribadi kan tingkat magister itu bercandanya sampai segitunya itu kan apa namanya tidak lebih baik sebenarnya dari anak S1 bercandanya ya kan, karena ya bisa dilihat tadi kan videonya ada teman saya yang main-main lah, banyak lah, ada yang ini itu ya, karena itulah seperti itulah kira-kira perkuliahan di S2 ini. Jadi tidak selamanya itu tegang, tidak selamanya itu serius, tidak selamanya itu harus mendengarkan. Ada kalanya kita harus bercanda dengan teman karena harus kita interaksi. Tadi tidak selamanya juga kita harus bercanda, harus diperhatikan juga karena kan mood teman itu berbeda-beda. Mungkin mood kita sedang pengen bercanda, tapi teman kita tidak punya mood untuk bercanda, sehingga mengakibatkan teman kita itu kadang marah dengan kita, kadang emosi karena tidak mau diganggu, ya seperti itu. Jadi ada pula sih kalau misal di tingkat S2 ini, ketika kita tidak mampu apa namanya menangkap lah istilahnya, menangkap apa yang disampaikan dosen, kita juga selayaknya itu belajar. Saya dengan teman-teman semua itu belajar bersama. Ya seperti kayak anak SMA masih ada belajar kelompok. Kalau anak SMA kan belajar kelompok. Kalau kami namanya bukan kelompok, belajar kelompok, tapi belajar bersama. Karena apa? Kalau di tingkat seperti kami itu kan mahasiswanya tinggal dikit ya. Kalau satu kelas saya itu cuma 18, jadi nggak mungkin kalau dibagi kelompok seperti anak SMA itu. Jadi habis nanti. Jadi kami itu belajar bersama. Jadi siapa yang bisa nanti ngajarin, siapa yang bisa ngajarin, seperti itu. Ya pokoknya kalau di tingkat S2 ini saling berbagilah semuanya, antara kebahagiaan, kecerdasan, kesedihan, mungkin bisa juga berbagi, terus keceriaan, kebercandaan, kekeluargaan itu harus dibagi semua sebenarnya. Ya seperti ini kalau teman-teman semua pengen lihat bagaimana kami maksud saya kami belajar bersama satu kelas. Ini bisa dilihat lagi videonya. Ini semua. Yang ini
seper I omega E pangkat I omega Asial UV min integral PD. Jadi hasil integralnya UV T kali D min I omega itu terserah sih. Jadi mau min dulu ya nggak apa-apa ya. Sama saja. D min I omega U sama dengan omega kuadrat E per B. Foto dulu. Nah ini D U dt min I omega U sama dengan omega kuadrat E per B. Ya, sama lagi. Ini P ini I-nya. Seperti itu video kami ketika kami sedang belajar bersama, belajar tentang mata kuliah yang memang satu kelas itu jarang yang paham. Jadi salah satu dari teman kita itu mengajarkan kepada kami semua bahwa sebenarnya begini loh yang disampaikan dosen, begini caranya, begini menyelesaikannya itu begini. Jadi sebenarnya bukan salah dosennya, tapi salah kami yang kadang kurang bisa menangkap apa yang disampaikan oleh dosen, sehingga ya miskonsepsi dari perkuliahan itu pasti selalu ada. Jadi jarang sekali yang setiap perkuliahan itu tidak ada yang miskonsepsi. Jadi untuk mengatasi miskonsepsi itu ya kita belajar bersama itu tadi, seperti tadi, untuk mengurangi miskonsepsi yang terjadi. Nah, jadi seperti itulah kira-kira perkuliahan selama di S2 yang saya alami. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat seperti apa sendiri di video tadi, bisa menilai sendiri apakah benar kuliah S2 itu harus selalu serius, apakah iya kuliah S2 itu tidak enak atau bagaimana. Silakan teman-teman nanti bisa melihat sendiri videonya seperti apa, bisa menilai sendiri dari video yang saya berikan. Jadi pesan saya, kalau teman-teman suka dengan video yang saya bagikan, silahkan teman-teman like dan subscribe. Yang paling penting itu subscribe dan like, karena subscribe dan like dari teman-teman semua itu sangat membuat saya bahagia dan semangat lagi dalam membuat semua video yang berkaitan tentang aktivitas saya dalam perkuliahan maupun non perkuliahan. Jadi akan saya bagikan semua masalah perkuliahan dan non perkuliahan dalam channel-channel saya. Dan nanti teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana sih enaknya kuliah S2, bagaimana sih enaknya suka sedihnya S2 seperti apa, rasa tingkatan ilmunya seperti apa. Jadi silahkan mampir ke channel YouTube saya, Nugroho Prasetya Adi. Terima kasih.